Modul berikutnya adalah pembayaran di muka. Oke. Kalau di sebelumnya ini pembayaran di muka tidak ada. Ini sengaja diadakan untuk koperasi yang mungkin menyewakan, punya usaha jasa menyewakan tempat, apakah itu untuk keperluan acara undangan misalnya, atau untuk kantor. Jadi ini bisa menggunakan modul ini, ataupun untuk koperasi yang ternyata kantornya juga nyewa dan harus membayar. Cuma kan secara biasanya kalau yang namanya menyewa itu tidak 1 bulan bayar biasanya. Ada yang 3 bulan bayar, ada yang 6 bulan bayar, atau bahkan yang bayar 1 tahun di depan. Pembayaran 1 tahun di depan itu mengakibatkan kalau kita misalnya mengisi di sini penerimaan, ini kita misalnya ada penerimaan sewa booth 2 juta. Nah, karena ini misalnya bukan untuk 1 bulan, tapi untuk lebih dari 1 bulan, maka di sini kita tulisnya adalah pendapatan diterima di muka. Ya, demikian juga untuk bagian pengeluaran. Di sini ada sewa kantor 5 juta 6 Agustus. Kita milihnya adalah pengeluaran dibayar di muka. Karena nanti akan dihitung otomatis kembali lagi ke modul pembayaran di muka. Ya, ini muncul nih angkanya nih. Modul pembayaran di muka 3 juta, 3 juta. Kemudian ini adalah untuk saldo. Jadi kalau misalnya kita kontraknya itu sudah di tahun kemarin, kemudian ada sisa nih yang akan habis di tahun ini. Jadi ada sisa 3 juta. Ya ini kita tulis saja distribusi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 500.000 masing-masing. Nah, sedangkan tadi yang sudah kita catat ada 2 pendapatan diterima di muka dan pengeluaran dibayar di muka. Ini ada pendapatan lain-lain dan ada beban sewa. Dan kalau kita lihat di sini, ini beban sewa kita bayarkan tahun ini adalah untuk pemakaian bulan Juli. Dan kebetulan angkanya ini kan 5 juta untuk 12 bulan. Jadi kita bagi saja 5 juta 12 bulan, mulai bulan Juli kita tulis 400.000 sampai bulan Desember. Sehingga di sini ketahuan sisanya yang belum digunakan berapa. Sisa ini nanti yang di file berikutnya kita bisa masukkan, pindahkan ke bagian atas ya, di tahun depan. Kemudian tidak diberlakukan lagi karena angka ini nanti sudah akan otomatis muncul di laporan. Kalau kita lihat di laporan, ya, yang harus dilakukan hanya menentukan kategori ini nih. Ini adalah beban sewa, ini masuk pendapatan lain-lain misalnya, ini kemudian masuk pendapatan sewa. Kita hanya perlu menentukan ini dan mengisi angka ini. Ya. Karena kemudian kalau kita lihat di bagian laporan, misalnya di hasil usaha bulanan, kita lihat bagian bawah, beban sewa ini sudah akan muncul otomatis angkanya. Ya. Kalau kita tidak mengisi di bagian pembayaran di muka ini, angka ini tidak akan muncul di laba rugi, tapi angka ini akan tercatat di neraca. Jadi kalau lihat di sini ada pengeluaran dibayar di muka, ya. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Perhatikan angkanya ini masih 2 juta, karena memang tadi kalau kita kembali ke pembayaran di muka, angka 2 juta ini belum kita distribusikan untuk pemakaian kapan. Nah, sedangkan pengeluaran ini sudah terdistribusi. Ya, yang ini sudah menjadi 0, ya. Kalau kita lihat sisanya kan 0 nih. 3 juta, yang ini 2,5. Sudah menjadi 0. Jadi artinya kalau ini nggak diisi, maka semuanya akan masuk ke pengeluaran atau pendapatan diterima di muka.